Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan menyajikan sebuah kisah menarik yang penuh humor dan pelajaran berharga. Cerita ini mengisahkan tentang si buta dan si cerdik Abu Nawas, di mana kejadian tak terduga mengungkapkan sisi-sisi menarik dari kehidupan. Si buta yang selama ini merasa aman dalam ketidakberdayaannya, tiba-tiba harus berhadapan dengan permainan cerdik dari Abu Nawas. Ikuti kami dalam petualangan yang penuh tawa dan pelajaran berharga ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Mari kita mulai. Di suatu waktu, Abu Nawas beserta beberapa temannya duduk bersama setelah melaksanakan syalat maghrib berjamaah, membahas berbagai isu seputar agama. Secara kebetulan, mereka memperbincangkan sebuah argumen yang menyatakan bahwa orang buta tidak berdosa, karena mata yang sering melihat adalah penyebab timbulnya dosa. Namun, Abu Nawas tidak setuju dengan pandangan itu dan bertekad untuk membuktikannya. Pada hari berikutnya, Abu Nawas pergi untuk mencari orang buta, bertekad untuk membuktikan bahwa mereka juga dapat berbuat dosa. Ia menyiapkan kantong dan mengisinya dengan uang sebagai persiapan. Tidak lama setelah itu, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dan benar-benar menemui seorang orang buta. Ia memperhatikan bagaimana orang buta tersebut berjalan dengan tongkatnya. Selanjutnya, Abu Nawas berpura-pura menjadi orang buta. Ia melangkah sambil memegang tongkat dan dengan sengaja menabrakkan dirinya kepada orang buta itu. Ia berpura-pura mengeluh. "Aduh, nasibku sungguh malang sebagai orang buta. Selalu takut akan ditabrak oleh orang-orang yang tidak memiliki belas kasih." Orang buta itu tampak bingung mendengar keluhan orang yang ditabraknya. Ia pun menjawab, "Maafkan saya juga orang buta. Saya tidak bisa melihat dan hanya bisa bergerak dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi, saya minta maaf karena ini benar-benar tidak sengaja," kata orang buta itu. "Apakah kamu juga buta?" tanya Abu Nawas dengan nada pura-pura tidak mengerti. "Ya, saya buta. Ambillah tongkatku ini. Kita harus menggunakan tongkat untuk bisa berjalan," balas orang buta itu. Abu Nawas kemudian diminta untuk memegang tongkatnya, sementara orang buta itu juga meraba tongkat yang dipegang oleh Abu Nawas. Untuk memastikan bahwa orang yang ditabraknya benar-benar buta, Abu Nawas berkata, "Jika begitu, kita sejalan, saudaraku. Bagaimana jika kita mencari rezeki bersama?" Orang buta itu pun menyetujui tawaran Abu Nawas. Lalu mereka melangkah beriringan. Orang buta itu yakin bahwa orang yang ditabraknya juga mengalami nasib serupa. Keduanya pun saling memaafkan dan terus melanjutkan perjalanan bersama untuk mencari rezeki. Saat sedang dalam perjalanan, Abu Nawas berpura-pura ingin kencing dan meminta kepada orang buta untuk menjagakan kantongnya yang berisi uang dengan baik. Sementara Abu Nawas berpura-pura ingin buang air kecil, ia dengan seksama memperhatikan gerak-gerik orang buta. Nampak si buta sedang meraba-raba kantong Abu Nawas dan niat jahat pun mulai terlintas di pikirannya. "Wah, kantong ini penuh dengan uang. Sebaiknya aku ambil saja dan pergi. Dia tidak akan bisa mencariku karena dia juga buta," pikir orang buta sambil tersenyum. Ia kemudian meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian agar Abu Nawas tidak bisa menemukan dirinya. Dalam keadaan seperti itu, Abu Nawas berpura-pura mencari si buta sambil berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah, betapa malangnya nasibku. Tadi saya ditabrak, sekarang uang saya dicuri oleh orang lain. Sungguh sial nasibku ini. Semoga orang yang mengambil uangku mendapatkan balasan yang setimpal, agar dia tahu akibat perbuatannya."
Setelah itu, Abu Nawas dengan akurat melempar batu ke arah si buta, dan batu itu tepat mengenai kepalanya. "Aduh, aku kena!" keluh si buta dengan rasa sakit. Hal ini membuat si buta kebingungan. Ia segera beranjak pergi untuk mencari tempat lain bersembunyi, tetapi Abu Nawas yang berpura-pura buta terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Setelah mendekat, Abu Nawas kembali memanjatkan doa kepada Tuhan. "Ya Allah, semoga orang yang mencuri uangku mendapatkan hukuman melalui lemparan batu yang menghantam kepalanya." Tak lama kemudian, terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. "Aduh, aku kena lagi!" rintihnya sambil memegang kepalanya yang bengkak. Si buta pun merasa panik dan bingung mengapa doa temannya selalu terkabul. Mungkin ini hanya kebetulan, ucapnya untuk menghibur diri. Ia berusaha menghindar lagi dan terus bergerak, tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya tanpa henti. Abu Nawas kembali berdoa sambil melempar batu secara beruntun kepada si buta, dan setiap lemparan selalu tepat mengenai kepalanya. Setelah terkena serangan batu bertubi-tubi, si buta semakin kebingungan. Si buta merenung, bertanya-tanya mengapa setiap lemparan selalu mengenai dirinya dengan tepat. Rasa curiga mulai muncul, dan setelah berpikir sejenak, ia berusaha mengenali suara orang yang menemaninya. Saat itu, ia baru menyadari bahwa orang tersebut adalah Abu Nawas yang sedang berusaha mempermainkannya. Dalam keadaan marah dan was-was, si buta berkata, "Kamu Abu Nawas kan? Kamu hanya berpura-pura buta untuk mempermainkanku ya? Ini, ambillah kantong uangmu." Akhirnya, si buta pun menyerahkan kantong uang itu kepada Abu Nawas. Si buta merasa menyesal dan malu atas perilakunya, sementara Abu Nawas pulang dengan senyum penuh kepuasan. Ia merasa puas bisa membuktikan bahwa bahkan orang buta pun dapat berbuat dosa. Demikianlah perjalanan kita bersama Abu Nawas, si cerdik dan pengembara yang penuh dengan kebijaksanaan serta humor. Kisah-kisahnya tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan kita tentang pentingnya berpikir kritis dan melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih ringan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya, dan ingatlah, seperti Abu Nawas, jangan pernah berhenti untuk tertawa dan belajar dari setiap pengalaman. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.